Candi Badut merupakan candi bercorak Hindu dan salah satu peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Candi Badut adalah salah satu candi tertua yang ada di Jawa Timur. Usia Candi Badut diperkirakan lebih dari 1400 tahun. Candi Badut didirikan pada tahun 682 Saka atau 760 Masehi. Candi ini dibangun untuk memuliakan Resi Agastya yang sangat diagungkan oleh Raja Gajayana seperti yang tertera di Prasasti Dinoyo tahun 760 Masehi. Raja Gajayana juga membuat arca perwujudan Dadi Maha Resi Agastya dari batu hitam. Namun, arca tersebut tidak ditemukan saat penggalian dan pembangunan kembali Candi Badut. Yang ditemukan hanyalah lingga dan yoni, simbol Siwa dan Parwati, serta arca Durga Mahi Sasu Ramardini. Mengenai sejarah nama, kenapa dinamakan Candi Badut, itu karena berada di Dusun Badut, sedangkan nama Badut itu sendiri ada beberapa hal yang menarik tentunya untuk dikaji. Yang pertama dulu itu di sini banyak tumbuh pohon-pohon badut ya, sehingga dusunnya dinamakan Dusun Badut. Karena candi ini berada di Dusun Badut, maka candi ini dinamakan Candi Badut. Sedangkan yang kedua, menurut Purbacaraka bahwa nama Badut itu diambil dari nama kecil Sang Garbopati atau Raja Gajayana. Nama kecilnya Liswa, yang mana Liswa itu dalam bahasa Sanskerta diartikan sebagai anak komedi atau tukang tari. Kalau orang Jawa itu menyebut Badut ya. Karena yang membangun candi ini adalah candi Sang Badut tadi, maka candi ini dinamakan Candi Badut. Yang ketiga, menurut Van der Molen, nama Badut itu dibandingkan dengan nama Candi Mendut. Kalau Mendut itu sorot cahaya Agastya, sedangkan Badut bintang cahaya Agastya. Yang pertama bahwa Candi Badut ini ditemukan oleh seorang Belanda pada waktu itu menjabat sebagai kontrolir di wilayah Malang ini. Tahun 1921 nama penemu tersebut adalah Maurenbreker ya. Lalu ditindaklanjuti oleh ahli sejarah, ahli purbakala dari Belanda yang bernama Bedahan pada 1923 dan 1925 sampai 1926 itu direnovasi. Akan tetapi pada waktu itu Bedahan hampir putus asa karena batunya banyak yang hilang, sehingga diadakan bina partial atau dibongkar sama sekali lalu disusun, dinaikkan, itu menghasilkan sekelumit yang pelipit sebelah utara. Sedangkan pemugaran yang kedua itu pada tahun 1990 sampai 1993 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Purbakala dari Mojokerto. Arca yang berada di bilik candi itu lingga dan fragmen ionia. Kenapa dinamakan fragmen? Karena sudah tidak utuh ya. Jadi itu merupakan lambang perwujudan dari Dewa Siwa dan juga Dewi Parwati, juga biasa disebut sebagai lambang kesuburan. Kalau kita keluar berjalan searah jarum jam mengelilingi candi, mungkin yang kita jumpai pertama kalau dari depan ya, berhadapan itu di relung sebelah kanan ini seharusnya ada arca Nandiswara. Yang sebelah kiri, relung sebelah kiri bagian depan itu ada arca Mahakala, akan tetapi kedua arca tersebut tidak ditemukan ya. Sedangkan arca satu-satunya yang ada itu di relung sebelah utara, itu namanya Durga Mahesa Suramardini. Sedangkan di relung dinding sebelah timur itu seharusnya ada arca Ganesha, akan tetapi juga tidak ditemukan. Sedangkan yang di relung sebelah selatan itu ada arca Agastya, akan tetapi pada waktu itu sudah rusak, sininya tidak ada, sampai ke badan ke bawah, akan tetapi sekarang sudah nggak ada.
karena mungkin ada pengurusakan atau penjarahan ya pada waktu sebelum dijaga dulu. Ya karena menurut Prasasti Dinoyo, di situ pada bait keempat ditulis seorang raja beserta pembesar kerajaan dan juga rakyatnya membangun sebuah kuil atau candi, yang dimaksud Candi Badut ini ya, untuk memberantas penyakit yang menghilangkan semangat. Prasasti tersebut berangka tahun 682 Saka atau 760 Masehi. Jadi disimpulkan bahwa candi ini dibangun pada tahun 760 Masehi. Perawatan candi ini dilakukan setiap hari ya, setiap hari kerja maksudnya. Di sini ada termasuk 7 hari kerja. Kalau liburnya itu 1 hari, jadi shift pergantian. Ya. Karena di candi ini ada 3 penjaganya. Harapan ke depan dari usia dini ya sampai perguruan tinggi lah, TK sampai perguruan tinggi itu supaya ikut andarbeni atau ikut memiliki supaya warisan budaya yang tidak ternilai harganya ini bisa awet atau lestari sampai kapanpun ya. Sedangkan harapan kepada pemerintah daerah, karena akses jalan ini agak rusak ya, saya berharap mungkin khususnya kepada Pak Bupati untuk ikut memikirkan jalan tersebut, dan juga mungkin lingkungannya yang kurang pantas mungkin ya. Oh ya, saya mulai bekerja di sini tahun 1985 sampai sekarang.